Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lestari dengan NPM 233507003 dari kelas A. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Faisal Fadila Nur Ihsan SSOS MSI, dan saya mengambil tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik menuju pemerintahan yang efisien. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu birokrasi dan apa itu reformasi birokrasi. Birokrasi secara etimologis berasal dari kata biro yang berarti meja dan kratein yang berarti pemerintahan. Secara harfiah diartikan sebagai pemerintah yang dilakukan di atas meja. Pengertian harfiah tersebut menunjukkan bahwa birokrasi merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara administratif di atas meja. Sedangkan reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun proses ini menghadapi berbagai tantangan seperti budaya birokrasi yang kaku, praktik korupsi dan nepotisme, kurangnya kompetensi aparatur sipil negara atau ASN, serta resistensi terhadap perubahan. Dalam teori politik, birokrasi sering dikaitkan dengan pemikiran Max Weber yang mengidealkan birokrasi sebagai sistem yang rasional, hierarkis, dan berbasis aturan. Tapi dalam praktiknya, sering menghambat inovasi dan fleksibilitas dalam pelayanan publik. Selain itu, regulasi yang tumpang tindih serta lambatnya digitalisasi juga memperlambat reformasi yang dibutuhkan. Birokrasi dapat diperbaiki melalui digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi ASN, dan penyederhanaan regulasi, maka pelayanan publik akan meningkat. Digitalisasi dapat memangkas prosedur administrasi, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam meningkatkan kualitas ASN melalui pelatihan dan rekrutmen berbasis kompetensi dapat menjamin pelayanan yang lebih profesional. Reformasi yang berhasil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, serta meningkatkan daya saing nasional. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang ideal, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik. Untuk contoh kasus nyata dari reformasi birokrasi ini adalah dari pemerintah Kota Pasuruan yang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengakselerasi reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah-langkah yang diambil mencakup transformasi sistem dan tata kelola yang lebih baik, serta perubahan budaya kerja aparatur sipil negara atau ASN menuju orientasi melayani masyarakat. Upaya ini membuahkan hasil positif, terbukti dengan peningkatan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari predikat B pada tahun sebelumnya menjadi BB pada tahun 2022. Selain itu, indeks reformasi birokrasi Kota Pasuruan mencapai angka 80,8 pada tahun 2023, melampaui target yang diproyeksikan pemerintah kota sebesar 66,22. Keberhasilan ini juga tercermin dalam perolehan predikat zona hijau yang dengan kualitas pelayanan publik tertinggi selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, Pemkot Pasuruan memperoleh nilai A dengan skor 93,24 dan meningkat menjadi 98,22 pada tahun 2024. Dengan pencapaian ini, masyarakat merasakan dampak positifnya seperti pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan ramah. Misalnya pengurusan dokumen kependudukan yang sebelumnya memakan waktu yang berhari-hari, kini dapat diselesaikan lebih efisien. Pelaku usaha juga merasakan kemudahan dalam pengurusan izin usaha melalui pelayanan terpadu. Langkah-langkah pemerintah Kota Pasuruan tersebut dalam mempercepat reformasi birokrasi merupakan upaya yang patut diapresiasi karena membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih transparan, efisien, dan responsif, masyarakat kini dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Reformasi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan reformasi yang bersih dan profesional, sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi meningkat. Selain itu, kemudian dalam pengurusan administrasi dan perizinan memberikan dampak positif bagi dunia usaha, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jika
Jika langkah ini terus dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin Kota Pasuruan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal tata kelola pemerintahan yang lebih baik.